Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan dari part sebelumnya. Di part sebelumnya, Zhao Cheng membunuh Kaisar Elang dan itu segera membuat para kaisar kebakaran jenggot. Sampai akhirnya mereka membentuk aliansi hanya untuk menjatuhkan Zhao Cheng. Dan tidak berhenti di sana, mereka juga melibatkan Zhou Fan dalam rencana ini. Ya, cerita ini benar-benar familiar, apalagi kalau kita lihat lagi di chapter 1 komik ini. Alurnya sama persis, dan semua itu juga yang sebenarnya diincar oleh Zhou Fan. Dia yang selalu bersikap polos dan lugu di depan para kaisar, tapi sebenarnya dialah sang ular yang berbisa. Mari kita lanjut ke part 257, dan part kali ini Ane ambil dari bab 1260 sampai 1265. 1 bulan berlalu dan Zhou Fan datang ke tempat rahasia milik Zhao Cheng. Sambil memberi hormat dia berkata, "Tuanku, kami baru saja mendapatkan 3 kota dan mendapat juga 2350 tahanan untuk material kultivasi Anda." "Cepat berikan padaku," kata Zhao Cheng dari dalam dengan suara yang berat dan mata yang terlihat merah. Setelah itu asap hitam segera naik dari permukaan tanah lalu menelan semua orang yang dibawa Zhou Fan. Melihat itu, Zhou Fan tersenyum dan menatap Zhao Cheng dengan penuh penghinaan. Sayangnya Zhao Cheng sama sekali tidak menyadari hal itu. Ledakan mayat. Tiba-tiba saja dari antara orang-orang yang ditelan Zhao Cheng, tiba-tiba ada ledakan satu persatu, sehingga itu memberikan dampak langsung pada Zhao Cheng. "Bajingan tua, beraninya kau menyerangku seperti ini. Lihat saja kali ini, kau tidak akan bisa lepas dariku," teriak Zhao Cheng saat menyadari adanya serangan dari Kaisar Hantu. Tapi sebelum Zhao Cheng bergerak, beberapa sosok muncul di belakang Kaisar Hantu. Mereka tidak lain adalah Jian Huang, Yan Huang, dan juga 2 kaisar lainnya. Melihat ini Zhao Cheng pun menggertakkan gigi. Rupanya para bajingan tua ini bekerja sama. Padahal dulu kalian menggunakanku untuk menjebak tuanku. Namun hari ini kalian justru datang untuk mengepungku. Kalian benar-benar orang-orang yang busuk. Ini memang ironis. Tapi semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena sikapmu sendiri, kata Kaisar Hantu sambil mencibir. Aku tidak peduli dengan apapun yang kalian katakan. Aku hanya penasaran bagaimana cara kalian datang ke tempat ini. Karena pada dasarnya, Gunung Tianmo dilindungi oleh formasi yang tidak akan bisa ditembus oleh orang luar tanpa seizinku ataupun tanpa... Tunggu sebentar. Kaisar Iblis langsung menoleh ke arah Zhou Fan. "Zhou Fan, ini ulahmu?" Mata Zhao Cheng menatap Zhou Fan dengan tajam. "Bajingan, kau tidak tahu diuntung. Mati kau!" teriak Zhao Cheng dengan penuh amarah yang langsung melambaikan tangannya ke arah Zhou Fan. Lalu setelah itu, naga hantu keluar dan bergegas menyerang Zhou Fan. Melihat itu, Zhou Fan segera menyilangkan tangannya dan tanpa ketakutan. Tapi di saat itulah, bilah pedang tiba-tiba muncul dan menghentikan sang naga hantu. Lalu ledakan keras pun menggetarkan seluruh tempat itu. Kemampuan dari Kaisar Pedang
Meskipun itu sangatlah kuat, tapi rupa-rupanya Kaisar Pedang pun kena imbasnya. Bahkan dia dipaksa mundur hingga 2 langkah. "Kaisar Pedang, kau juga berani menghalangi jalanku?" teriak Zhao Cheng sambil menggertakkan gigi. Kaisar Pedang sendiri tampak serius dan berkata, "Keterampilan anak ini benar-benar sudah berbeda dari yang sebelumnya. Kita harus lebih berhati-hati sekarang, atau dia akan menyingkirkan kita tanpa kita sadari." Mendengar itu, semua orang pun tampak jauh lebih serius saat ini. Sedangkan kini Zhao Cheng kembali menatap Sofan dan berteriak, "Sofan, aku tidak pernah jahat padamu, tapi mengapa kau mengkhianatiku? Jika kau tidak berkhianat, aku tidak akan pernah terluka oleh karena mereka." Tapi Sofan menyeringai, "Tuan, burung mati demi makanan dan manusia mati demi kekayaan. Tuan harusnya ingat bahwa pertama kali saya datang menemui Tuan itu karena saya ingin mencari masa depan yang lebih baik. Tapi sekarang Tuan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saya khawatir kalau Tuan tidak akan membutuhkan saya lagi di masa depan. Saya melakukan ini, jadi mohon maafkan saya kali ini." "Bajingan, kau sungguh tidak masuk akal. Tapi karena kau telah berani mengkhianatiku hari ini, kau akan dikutuk sampai mati," teriak Kaisar Iblis dengan penuh amarah. Segera setelah itu, naga hantu kembali muncul di belakang Zhao Cheng dan kemudian mengaum, "Steward Zhuo, tidak perlu khawatir. Selama ada kami di sini, dia tidak akan bisa menyakitimu," kata Kaisar Pedang yang berdiri di depan Sofan. Sofan kini hanya mengangguk dan seperti kelinci kecil yang tidak berdaya. "Kalian semua mengganggu. Matilah!" teriak Zhao Cheng. Dia melambaikan tangannya dan segera naga hantu menyerang semua orang. "Jangan pikir hanya dirimu yang memiliki keterampilan. Pedang pemecah bumi, kabut ilusi, Gyeonghua, dan Anggun." Kaisar Pedang segera mengeluarkan jiwanya dan disusul oleh para kaisar lain. Segera naga hantu menyerang semua jiwa itu bersamaan. Tapi meski Zhao Cheng sudah bertambah kuat sekarang, tetap saja sulit untuk mengalahkan semua kaisar itu bersamaan. Sampai pada akhirnya sang naga hantu dipukul mundur. Lalu itu membuat Zhao Cheng terlempar dan organ internalnya pun terluka. Pada akhirnya dia pun sampai muntah darah. Melihat ini, Kaisar hantu pun tertawa terbahak-bahak. "Zhao Cheng, kami tahu bahwa kekuatanmu telah meningkat. Tapi kau tetap saja tidak punya kesempatan jika melawan kami sekaligus. Serahkan kultivasimu dan kami akan membiarkanmu mati dalam damai." "Kultivasiku? Jika memang karena ini kalian bergabung dan melawanku, kalian benar-benar sial. Hal ini mengingatkanku pada tuanku. Tapi jalan kalian masih panjang jika kalian ingin mendapatkan informasi dari formula itu." Zhao Cheng kemudian diselimuti asap hitam tebal dan membuat semua orang menjadi waspada. Namun setelah itu, keberadaan Zhao Cheng tiba-tiba menghilang dari sana dan membuat semua orang terkejut. Awalnya mereka pikir Zhao Cheng ingin menyerang, tapi hawa keberadaannya menghilang. Artinya dia melarikan diri. Ini membuat mereka pun menjadi panik. Lalu Kaisar Pedang bertanya pada Sofan, "Steward Zhuo,
kamu lebih mengenal tuanmu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya tidak tahu. Tapi sepertinya tuanku tahu kalau dia tidak akan bisa menang sekarang. Karena itu dia memilih untuk melarikan diri. Artinya tuanku mulai putus asa kali ini. Jadi jangan sampai dia lolos. Steward Su benar. Segera cari dia, teriak Kaisar Pedang, dan semua orang pun segera memeriksa seluruh tempat itu. Setelah 3 jam berlalu, Yan Huang berteriak, "Ketemu, aku menemukan sebuah jalan rahasia." Kaisar Pedang pun bergegas ke depan dan memeriksanya. "Ayo pergi." Semua orang segera mengikuti Kaisar Pedang. Hanya Zofan yang tinggal di sana dan tertawa melihat para keledai itu pergi. Setelah itu Zofan mengirimkan perintah untuk mengambil alih seluruh kota milik Kaisar Iblis. Dan dengan dukungan dari para kaisar lainnya juga, kekuatan keluarga Luo mampu melakukannya dalam sekejap mata. Seluruh kota di bawah naungan Raja Iblis dalam sekejap jatuh ke tangan Zofan. Setelah itu Zofan pun pergi ke arah yang lain. Kira-kira sekitar 5 mil jauhnya dari Gunung Tianmu. Di sana ada sebuah lembah kecil dengan gua, yang mana di bagian bawahnya terdapat tempat yang sunyi dan sangat nyaman untuk berlatih. Seorang pria kini terlihat berjalan terhuyung-huyung menuju pintu masuk gua kecil yang ada di sana. Rambutnya acak-acakan dan aura hitam mengelilinginya. Ya, bisa ditebak, dialah Zhao Cheng. Zhao Cheng pun masuk dan segera menyandarkan diri di dinding gua. Dia terlihat menahan sakit karena organ internalnya pasti terluka. Dia kini berpikir untuk istirahat sejenak dan memulihkan luka-lukanya. Namun, aku sudah tahu kalau kau pasti akan datang ke tempat ini. Sebuah suara masuk ke telinga Zhao Cheng. Dengan sangat terkejut, Zhao Cheng menoleh karena mendengar suara yang familiar. "Zofan, kenapa kau di sini?" Terlihat Zofan kini duduk santai di atas batu sambil menikmati secangkir teh. "Ya, karena aku tahu kau akan datang, maka aku ada di sini." "Tidak mungkin. Bagaimana bisa kau menemukanku? Tempat ini adalah tempat paling rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Lagi pula, aku juga tidak meninggalkan jejak dimanapun." "Apa yang kau pertanyakan? Ini adalah hal yang sepele. Karena aku tahu kalau tempat ini selalu kau datangi saat kau masih kecil. Setiap kali kau mendapatkan masalah, kamu akan menangis di dalam gua ini. Jadi bagaimanapun, aku adalah orang yang mengawasimu dulu. Jadi tentu aku mengetahuinya dengan sangat baik," kata Zofan. Mendengar itu tubuh Zhao Cheng pun bergetar hebat. "Mengawasiku? Siapa kau sebenarnya?" Zofan tampak kembali menikmati teh miliknya dan dia hanya menyeringai. Dia tidak menjawab pertanyaan dari Zhao Cheng. "Sial, sekarang apa kau datang bersama dengan para kaisar yang lain?" "Tidak, aku datang sendiri," jawab Zofan. "Hah? Kau datang sendiri? Rupanya kau sungguh berani. Sekarang aku akan menghukummu, karena kau adalah orang yang telah berani mengkhianatiku. Matilah!" teriak Zhao Cheng. Lalu jiwa naga hantu mengaum dan menyerang Zofan.
Zolvan masih tampak santai dan meminum tehnya sekali lagi. Lalu dengan acuh tak acuh, dia menjentikkan jaringnya dan itu membuat naga hantu itu pun menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Zhao Cheng langsung kehilangan rasa percaya dirinya. Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Bukankah kamu ada di ranah pengumpulan Qi? Ranah pengumpulan Qi? Sayangnya itu tidak benar. Karena dalam kultivasiku yang sesungguhnya, aku juga berada di puncak ranah Zavran. Jawab Zolvan sambil tersenyum. Mendengar itu, Zhao Cheng pun terlihat tidak percaya. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu ada di puncak ranah Zavran? Lagi pula, meski kau berada di tingkatan yang sama denganku, seharusnya kau tidak akan bisa menghentikan seranganku. Zhao Cheng, sepertinya kau melupakan sesuatu. Bahwa yang mengajarimu keterampilan ini tidak lain adalah aku. Karena itu, jangan terkejut seperti ini, kata Zolvan yang kemudian berdiri menghampiri Zhao Cheng. Tidak. Siapa kamu? Siapa kamu yang sebenarnya? Teriak Zhao Cheng yang mulai ketakutan. Bukankah kau seharusnya bisa menebaknya? Menebaknya? Tidak. Tunggu sebentar. Satu-satunya yang tahu tempat ini adalah tuanku. Dan yang bisa mengajariku juga adalah tuanku. Tapi dia sudah mati. Tidak mungkin dia muncul di dunia ini, kata Zhao Cheng yang terlihat ketakutan. Aku pun tidak bisa menjelaskannya. Tapi saat aku berada di ujung kematianku, aku dipindahkan ke tubuh seorang anak yang sekarat. Dialah Zolvan, jawabnya dengan acuh tak acuh. Apa? Jadi kau benar-benar adalah tuanku Zoifan? Zhao Cheng ketakutan. Ya, itulah aku. Tidak mungkin. Ini sungguh Anda, Tuan? Tidak. Saya... maafkan saya, Tuan. Saya tidak pernah bermaksud buruk di masa lalu. Para kaisar itu telah memaksa saya. Jadi jangan salahkan saya, kata Zhao Cheng yang segera bersujud dan membenturkan kepalanya ke tanah berulang kali. Zolvan menghela nafas dan berkata, sudahlah. Lagi pula seorang guru tidak akan pernah menyerang muridnya sendiri. Aku ada di depanmu hari ini bukan untuk menghabisimu. Benarkah? Apa itu artinya Anda memaafkan saya? Terima kasih Tuan, kata Zhao Cheng sambil terus menyembah. Itu benar. Selain itu, aku juga terus mengawasimu. Aku ingat bahwa kau selalu ingin mewarisi catatan rahasia 9 neter. Jadi karena itu juga aku memberikannya padamu. Maka, bagaimana perasaanmu sekarang setelah menggunakan kultivasi dari catatan 9 rahasia neter? Apa? Jadi teknik ini berasal dari buku itu? Wow, luar biasa. Tuan, Anda sangatlah baik. Saya merasa luar biasa sekarang. Kemampuan saya terus naik dari waktu ke waktu. Bahkan saya merasa tidak lama lagi dapat menerobos dinding ranah Sain, kata Zhao Cheng dengan penuh semangat. Mendengar itu, Zolvan pun mengangguk dan tersenyum. Tapi setelah itu, beberapa
kehadiran pun mendekat. Hei, aku bisa merasakan energi iblis yang semakin menguat. Ini pasti milik Zhao Cheng. Dia pasti ada di dekat sini. Teriak kaisar hantu yang menjadi sangat bersemangat. Dia mendekat bersama dengan para kaisar lain. Zhao Cheng di dalam gua pun menjadi panik. Sial, bagaimana bisa mereka sudah ada di tempat ini? Padahal aku sudah menghapus semua jejakku. Sialan. Tampak Zhao Cheng menjadi panik. Apa yang kau takutkan? Apa kau bahkan tidak percaya diri saat melawan mereka semua? Ingatlah, mereka yang telah membunuhku di masa lalu. Sekarang adalah kesempatanmu untuk berbakti kepadaku. Bunuh mereka dan kita akan menguasai dunia bersama, kata Zhao Fan. Zhao Cheng menatap Zhao Fan, dan tiba-tiba dia dipenuhi dengan keyakinan. Ya, ini akan menjadi penebusan dosa dariku untuk guru. Setelah itu Zhao Cheng pun keluar, sedangkan Zhao Fan melihat semua itu dan menyeringai. Bagaimanapun, semua ini adalah pengaturan dari Zhao Fan. Termasuk jejak yang ditinggalkan pun itu juga adalah tindakannya. Dialah yang mengatur semua ini untuk murid kesayangannya. Di luar gua, Zhao Cheng keluar dengan penuh keangkuhan. Hei orang-orang tua yang berpisah, sudah lama aku menunggu kalian. Akhirnya kalian sampai juga. Dan sekarang saatnya untuk bertemu dengan ajal kalian. Aura hitam di sekitar Zhao Cheng segera menyebar dan seluruh tanaman di sana pun menjadi layu. Sekarang para kaisar di atas masih tampak percaya diri, dan Kaisar Pedang berkata, "Zhao Cheng, menyerahlah. Kau tidak akan bisa menang melawan kami. Lebih baik serahkan teknik kultivasimu itu pada kami dengan damai." Kau menginginkan teknik kultivasiku? Maka bayarlah dengan hidupmu, cakar naga hantu, teriak Zhao Cheng. Segera naga hantu keluar dari dalam bayangan hitam dan menyerang mereka semua. Tahan anak ini, jangan sampai dia lepas lagi. Segera para kaisar itu mengeluarkan jiwa mereka dan menahan serangan dari Zhao Cheng. Namun sekarang sepertinya ada yang berbeda. Meski awalnya pertarungan terlihat seimbang, rupa-rupanya kali ini Zhao Cheng jauh lebih unggul. Para kaisar kini mulai didorong mundur. Sial, orang ini benar-benar gila, kata kaisar hantu. Jangan mundur. Meski kita kesulitan sekarang, tapi faktanya dia juga sedang terluka parah, teriak Qian Huang yang mencoba menyemangati yang lainnya. Kalian tidak punya kesempatan untuk mengalahkanku. Matilah, teriak Zhao Cheng sambil menggertakkan gigi. Namun di saat kritis itu, Zhao Cheng yang semula jauh lebih unggul tiba-tiba kolaps. Tubuh naganya memudar dan seolah semua energi Zhao Cheng mulai menghilang. Sang naga hantu mengaum kesakitan dan apa yang dialami naga itu juga dialami Zhao Cheng. Kekuatannya kini melemah dan akhirnya Zhao Cheng mulai berteriak kesakitan. Dan setelah menggila untuk beberapa saat, Zhao Cheng akhirnya jatuh ke tanah dan menggeliat-geliat. Dia tampak begitu kesakitan. Sedangkan para kaisar yang lainnya tampak keheranan dan tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada Zhao Cheng. Tidak, guru. Apa yang terjadi padaku? Tolong selamatkan aku, kata Zhao Cheng sambil merintih kesakitan.
Hei dengar, apakah anak itu memanggil gurunya? Mungkinkah dia memanggil Zhou Yifan? Kata kaisar yang lain. Yan Huang mengerutkan keningnya. Tapi, bukankah Zhou Yifan sudah mati? Apa dia memanggil gurunya karena dia ada di penghujung kematian? Dia mungkin mengigau tentang tuannya. Kaisar Pedang pun tampak bingung saat melihat Zhao Cheng menggelinding ke sana kemari. Sepertinya anak ini sudah tidak tertolong. Dan sekarang dia sedang mengigau akan penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ya, itu mungkin yang menjadi simpul dari dalam dirinya. Mendengar itu, semua orang pun bisa memahaminya dan mulai berpikiran yang sama. Tapi, yang tidak mereka sadari, suara Sofan masuk ke telinga Zhao Cheng. Dia berkata, "Inilah kultivasi yang selalu kamu inginkan. Apa yang kau temukan dari kultivasi ini? Dan apa kau masih menginginkannya?" Zhao Cheng terkejut dan sedikit terdiam karena bingung untuk merespon. Lalu sekali lagi Sofan kembali berkata, "Aku sudah mengizinkanmu mencicipi sebagian dari isi catatan rahasia 9 neter. Ini adalah teknik puncak yang mana perlu pengendalian diri untuk menyempurnakannya. Kau bisa mendapatkan banyak material dan energimu pasti juga meluap-luap. Tapi yang harusnya kau lakukan adalah menyempurnakan energi itu sedikit demi sedikit. Karena pada dasarnya semua energi besar itu bukanlah milikmu. Jadi itu yang akhirnya berubah menjadi bom waktu." "Tuan, saya salah. Anda tahu semua ini. Tolong maafkan saya. Tolong bantu saya keluar dari situasi ini." Zhao Cheng merengek. "Percuma. Semua sudah terlambat. Ini semua adalah keinginanmu sendiri. Dan sekarang kau yang harus menanggung akibatnya." "Tuhan, kalau begitu selama ini..." Zhao Cheng seperti terpukul saat menyadari sesuatu. Lalu Sofan menyeringai dan berkata, "Ya, aku tahu kau belum siap dan pasti akan gagal. Karena itu aku tidak pernah memberikannya padamu. Meski sebenarnya yang kuberikan padamu sekarang bukanlah salinan yang lengkap. Tapi jika aku memberikan salinan aslinya pun, kau akan berakhir sama. Ini hanyalah sebuah asuransi untuk menyelesaikan niatku sendiri." "Tuan, jadi kedatanganmu kali ini benar-benar untuk balas dendam padaku?" Sofan kini hanya tertawa dan tidak menjawab pertanyaan Zhao Cheng. Lagi pula, dia pasti juga bisa menyimpulkannya sendiri. Mendengar itu, Zhao Cheng terpukul. Dia kini terkapar di tanah dan wajahnya tampak linglung. Bagaimanapun ini adalah momen kritis bagi Zhao Cheng. Sebentar lagi dia akan mati. Dalam waktu yang singkat itu, Zhao Cheng meratapi semua kesalahannya di masa lalu. Sampai akhirnya dia berkata, "Tuan, saya salah. Murid benar-benar telah mengaku salah. Maafkan saya." "Apa kau sudah menyerah dan ingin mati sendirian? Bagaimana kau masih bisa menyebut dirimu sebagai Kaisar Iblis?" "Maksud Tuan?" "Kematian Kaisar Iblis tidaklah biasa. Jika kau adalah muridku, setidaknya kau harus membawa teman untuk mati bersamamu. Jadilah berbakti di akhir usiamu ini."
Mendengar itu, Zhao Cheng pun kemudian tertawa. Tuan memang benar-benar kejam. Tapi, ya, untuk terakhir kalinya, saya akan berbakti pada Anda. Zhao Cheng kemudian mengangkat tangannya dan segera mengeluarkan slip giok yang berisi salinan dari seni bela diri iblis surgawi. Kalian semua, ini kan yang kalian mau? Jika memang begitu, maka ambillah. Kaisar Pedang hendak melompat, tapi Yan Huang menghentikannya, dan dia berkata, "Tunggu, bisa jadi itu adalah jebakan. Jangan pergi sendiri." Kaisar Pedang tidak menghiraukannya dan langsung melambaikan tangannya. Dia benar-benar menginginkan slip giok itu. Apa yang dia alami juga dilakukan oleh para kaisar yang lain. Semuanya bergegas di saat yang sama dan mendapatkan slip giok itu. Melihat mereka berebut, Zhao Cheng menyeringai. Kalian tidak perlu meragukan apapun. Itu memang adalah kultivasi yang kugunakan sekarang. Jika kalian tidak percaya, kau bisa memeriksa setiap barang yang ada di dalam cincinku juga. Ambillah. Zhao Cheng melemparkan cincin miliknya. Mendengar itu, Kaisar Pedang pun tertawa. Bagus, akhirnya kau menyerah juga, nak. Segera dia memeriksa semua barang milik Zhao Cheng. Dengarkan aku. Itu adalah teknik yang luar biasa. Sayang sekali tubuhku tidak cukup kuat untuk menahannya. Sekarang, ambillah. Itu mungkin jadi berkat untuk kalian. Tapi mungkin juga sebaliknya, kata Zhao Cheng sambil tertawa. Lalu setelah itu, asap hitam segera mengelilingi tubuh Zhao Cheng dan menelannya begitu saja. Dalam sekejap, Zhao Cheng berubah menjadi abu. Semua orang melihat ini dan terdiam untuk beberapa saat. Sampai akhirnya Kaisar Hantu memecahkan lamunan mereka. Ayo salin kultivasi ini dan kita akan berlatih secara terpisah. Semua orang pun segera mengangguk dan menyetujuinya. Semua orang kini mendapatkan satu salinannya masing-masing. Dan setelah melihat isi dari teknik itu, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk dijadikan bahan sebagai bahan kultivasi. Meski awalnya mereka agak ragu dalam hal ini, tapi ketika mengingat kemungkinan kalau mereka bisa menerobos ranah sains atau bahkan ranah yang lebih tinggi, itu membuat mereka semua gelap mata. Akhirnya, mereka juga sepakat untuk mengambil bahan kultivasi dari wilayah masing-masing. Mereka juga cukup waspada pada Gunung Suci. Mereka mewanti-wanti supaya tidak terlalu berlebihan ketika mengambil bahan kultivasi. Karena itu, bisa mengundang perhatian dari orang-orang yang berada di Gunung Suci. Dilihat dari manapun, memang ini agak mengkhawatirkan. Tapi mereka tidak bisa menahan godaan untuk menjadi lebih kuat. Sampai akhirnya sepakat bahwa mereka semua akan mundur ke tempat yang terpencil dan mulai berkultivasi di wilayah masing-masing. Pada saat itu, mereka yakin bahwa pada saat itu mereka akan menjadi cukup kuat, di mana mereka akan mengambil alih dunia. Mereka bahkan tidak akan ragu jika harus berhadapan dengan Gunung Suci di masa depan. Inilah optimisme yang mereka miliki sekarang. Zhao Fan yang melihat dari kejauhan menyeringai. Cheng Er, kelima orang tua itu benar-benar terpikat oleh umpanmu. Sebentar lagi mereka akan segera menyusulmu. Tunggulah di sana.
Sofan pun tertawa dan nampak puas. Lalu kemudian dia menghilang dari tempat itu. 1 bulan berlalu. Di Gunung Tianmo, Tetua Li kini kembali mendatangi Sofan. Steward Zuo, seperti yang Anda duga, sekarang wilayah dari kelima kaisar telah menjadi kacau. Sejumlah besar populasi penduduknya menghilang dalam semalam. Tidak ada yang tahu penyebabnya, dan itu membuat semua orang menjadi panik. Sesuai dugaan, sekarang siapkan pasukan untuk mengambil alih seluruh domain dari kelima kaisar. Keluarga Luo akan menjadi pimpinan dari seluruh wilayah, kata Sofan sambil menyeringai. Steward Zuo tidak perlu khawatir. Dalam setengah bulan, semua akan ada di bawah kaki keluarga Luo, kata Tetua Li sambil menyeringai. Setelah itu, Tetua Li pun hendak pergi, tapi sosok lain datang ke tempat itu. Tetua Kyo, ada apa? Kenapa kamu terlihat terburu-buru? Tanya Tetua Li dengan keheranan. Itu Steward Zuo. 3 utusan dari Gunung Suci menunggu di lobi, kata Qiu Yanhai. Sepertinya mereka adalah orang yang diutus untuk mengambil 3 kursi dari 8 kaisar. Mereka datang ke tempat ini. Itu artinya mereka belum mengetahui kematian Kaisar Iblis ataupun Kaisar Elang. Maka kita bisa memanfaatkan ini. Tetua Li, kamu tetaplah bergerak di belakang layar, tapi tunda pengambilan alih domain kelima kaisar untuk saat ini, kata Sofan. Siap, jawabnya sambil membungkuk. Steward Zuo, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Para pemuda itu sangatlah sombong dan sulit untuk ditangani, kata Qiu Yanhai. Tidak masalah, justru itu akan menjadi keuntungan untuk kita. Kita akan gunakan ambisi mereka dan ambil alih seluruh kepercayaan dari seluruh orang yang ada di bawah domain para kaisar, jawab Sofan sambil menyeringai. Ayo pergi, kata Sofan yang segera meninggalkan tempat itu dan diikuti oleh para tetua. Setelah beberapa saat, Sofan sampai di sebuah aula yang mana di sana terlihat 3 sosok muda yang duduk di singgah sana. Mereka semua tampak bosan menunggu Sofan. Oh, hari ini kami kedatangan tamu yang terhormat. Maafkan kami telah membuat para tuan muda ini menunggu lama. Rupanya kalian sadar kalau kalian telah membuat kami menunggu lama. Dari mana saja kalian? Sungguh membuang-buang waktuku, kata salah seorang pemuda dengan sinis. Sofan segera meminta maaf lagi. Namun 2 orang lainnya masih tampak kesal. Sayangnya dengan ucapan manis Sofan, akhirnya mereka bertiga dapat diluluhkan kemudian. Setelah itu Sofan melanjutkan. Ngomong-ngomong, saya tidak tahu bagaimana cara untuk memanggil ketiga tuan muda ini. Aku, Su Tianxuan, dari Gunung Suci ketiga, kata pemuda yang pertama dengan sangat bangga dan menaikkan kepalanya. Aku Feng Xiang dari Gunung Suci kelima. Aku Wu Qianqiu dari Gunung Suci ketujuh. Mereka semua memperkenalkan diri masing-masing. Sungguh sebuah kehormatan bisa bertemu dengan ketiga tuan muda ini. Tapi ngomong-ngomong, saya tidak tahu kenapa ketiga tuan muda ini sampai datang mengunjungi kami hari ini, kata Sofan.
Lalu Su Tianzuan mencibir. Kami dengar bahwa ada seorang pengurus rumah tangga yang mengambil alih urusan Kaisar Iblis untuk sementara waktu. Apa itu adalah kamu yang dipanggil dengan nama Sofan? Benar Tuan Muda, saya merasa tersanjung dapat dikenal oleh ketiga Tuan Muda, kata Sofan dengan hormat. Cukup, lewati basa-basinya. Aku akan langsung ke intinya. Kami kali ini datang untuk mengambil 3 posisi dari 8 kaisar. Karena itu juga kami datang hari ini untuk bertemu dengan Kaisar Iblis. Tapi ketika kami datang, kami dengar bahwa domain Kaisar Iblis sebelumnya diserang. Dan sejak itu juga Kaisar Iblis menghilang. Karena itu sekarang kami datang untuk bertemu denganmu dan mencari kepastian. Itu benar, kemana tuanmu sebenarnya pergi? Tuan, maafkan saya, tapi itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya saya bahas. Saya tidak boleh ikut campur dalam masalah ini. Karena itu, mohon izinkan saya untuk mundur. Maafkan saya, kata Sofan dengan ketakutan. Berhenti. Aku tahu ada sesuatu yang tidak jelas di sini. Katakan apa yang terjadi sebenarnya, kata pemuda itu. Tuan, maafkan saya. Saya sungguh tidak berani bicara tentang masalah ini. Sofan semakin gemetar ketakutan. Berhenti dan katakan apa yang sebenarnya terjadi. Sekarang ada kami di sini. Kau tidak perlu takut dengan siapapun, bahkan jika itu para kaisar bodoh itu. Sofan menghela nafas. Dia kemudian berkata, Tuan, sejujurnya beberapa bulan lalu para kaisar telah bertemu dan membahas tentang rencana kedatangan ketiga Tuan Muda. Semuanya sepakat untuk menyingkirkan ketiga Tuan Muda secara pelan-pelan, karena tidak ada yang rela untuk menyerahkan posisinya. Apa? Mereka berencana melawan kami? Bentak Su Tianzuan sambil menggebrak meja. Para bajingan itu telah kelewatan. Mereka terlalu berani melangkah. Tuan, Kaisar Pedang juga mengatakan bahwa ketiga Tuan Muda tidak akan bisa memimpin dengan baik karena ketiganya telah hidup nyaman di Gunung Suci. Mereka menilai bahwa Anda bertiga tidak layak untuk mendapatkan posisi ini. Sialan para cecungu itu. Mereka benar-benar tidak bisa menjaga mulut mereka. Lihat saja, aku pasti akan membuat perhitungan dengan mereka. Apa yang Tuan pikirkan kali ini juga dipikirkan oleh tuanku. Kaisar Iblis adalah satu-satunya yang menentang usulan ini. Tapi karena itu juga dia diserang oleh yang lain. Apa yang terjadi berikutnya adalah yang ketiga Tuan Muda sudah dengar. Pada akhirnya tuanku diserang oleh kaisar yang lain. Saya sekarang bahkan tidak tahu di mana keberadaan tuan saya, kata Sofan dengan wajah sedih dan merasa kehilangan. Para bajingan itu sudah kelewatan. Untung ada Kaisar Iblis dan juga dirimu yang jujur dan setia pada kami. Jika tidak, kami tidak tahu siapa lagi yang dapat dipercaya. Sekarang karena mereka telah tidak setia dengan Gunung Suci kami, maka mereka harus siap menanggung akibatnya. Saudaraku, daripada kita mengambil 3 domain dari 3 kaisar, lebih baik kita sekarang ambil domain mereka semua. Kita beritahu supaya para kaisar bodoh itu tidak lagi mempermainkan Gunung Suci. Aku setuju.
Ayo pergi." Segera setelah itu ketiganya pun bergegas meninggalkan Gunung Tianmu. Setelah mereka semua pergi, Sofan terlihat menyeringai. Sedangkan Tetua Li segera datang ke sebelah Sofan. "Steward Zuo, ketiga orang ini sebentar lagi akan mengambil alih wilayah dari kaisar yang lain. Lantas apa yang akan kita lakukan?" Tetua Li tidak perlu khawatir. Mereka hanya akan mengacaukan keseimbangan yang sudah ada. Karena itu, alih-alih mengambil semua wilayah dengan paksa, kali ini kita akan mengambil semuanya secara terbuka, kata Sofan sambil tersenyum. Tetua Li segera mengangguk. Lagi pula, dia yakin bahwa Sofan pasti sudah memprediksi apa yang akan terjadi. Dan ya benar, setelah 3 bulan berlalu, berita yang Sofan tunggu-tunggu akhirnya tiba. Steward Zuo, kacau, semua menjadi kacau, kata Tetua Li. Apa yang kacau? Seluruh wilayah di alam kudus kecuali wilayah kita jatuh dalam kekacauan, jawab Tetua Li. Jelaskan padaku. Setelah para kaisar itu mundur ke pengasingan, mereka secara aktif telah mengosongkan kota dan desa di wilayah mereka masing-masing. Sedangkan ketiga pemuda dari Gunung Suci menjadi sangat bersemangat. Mereka menjadi pemimpin, lalu melakukan investigasi besar-besaran. Tapi sayang sekali, setelah beberapa bulan mereka tidak menemukan apapun. Karena itu mereka menjadi sangat marah dan mengira bahwa semua orang sengaja menyembunyikan tentang masalah ini. Karena itu ratusan bahkan ribuan keturunan bangsawan dibunuh oleh mereka. Sehingga pada akhirnya banyak orang yang melarikan diri. Ya, mereka memang hanya bocah-bocah barbar yang polos. Cepat atau lambat mereka akan ditinggalkan. Dan saat itu terjadi, wilayah mereka akan menjadi kota mati. Itu benar, Steward Zuo. Sekarang ada banyak orang yang melarikan diri dan datang ke wilayah kita. Melihat banyak orang yang pergi, ketiga pemuda itu kemudian menerapkan peraturan yang tidak masuk akal. Semua orang yang hendak pergi dilarang, dan siapapun yang melanggarnya akan dieksekusi mati di tempat, kata Tetua Li. Haha, sudah kuduga. Dengan begini sebentar lagi seluruh wilayah dari alam kudus akan jatuh ke tangan keluarga Luo. Semua orang yang menjadi pelarian akan menemukan keamanan di wilayah kita. Lalu pada akhirnya mereka akan mendukung kita secara penuh, kata Sofan sambil menyeringai. Dalam sekejap seluruh alam kudus akan benar-benar jatuh ke tangan Sofan. Sekian dulu spoileran kali ini. Sorry banget, kemarin gue kondisinya tidak enak banget di badan. Lalu kemudian akhirnya gue tidur untuk merefresh otak gue sendiri. Gue kebablas kelewat, dan itu bener-bener yang kayak capek banget, gokil. Maaf ya agak ngeluh sedikit. Ya sorry banget, hari ini agak melenceng dari jadwal yang seharusnya. Ya tadi gue sempet chat di grup Telegram sih, tapi ya pasti ada yang marah ini. Maaf ya, cuma kondisi badan memang sedang tidak benar-benar fit. Sorry banget, dan ini rasa itu. See you again di next video. Bye.